warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Dwi Kartikawati SSOS MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Public Relations. Perkenalkan, saya Skarlandari, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relations, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional, tahun angkatan 2018. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang hasil proposal penelitian saya dengan judul pengaruh penggunaan brand ambassador dan brand image terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127 di Mall Kota Kasablanka. Yang pertama adalah latar belakang. Di masa ini, persaingan terhadap dunia usaha semakin meningkat, baik di sektor industri, perdagangan, maupun jasa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Sehingga, setiap perusahaan harus memikirkan berbagai upaya serta cara untuk menarik konsumen dalam bersaing dengan perusahaan lainnya. Salah satunya perusahaan kosmetik. Salah satu negara pengimpor kosmetik terbesar di Indonesia adalah Korea Selatan. Korea Selatan dikenal dengan produk kosmetiknya yang terbilang cukup bagus dan sangat cocok bagi kulit wanita di Asia. Karena persaingan yang ketat, terutama di bidang kosmetik, maka perusahaan harus membuat strategi agar produknya lebih dikenal konsumen. Salah satunya ialah penggunaan brand ambassador. Dalam pemilihan brand ambassador, tentunya perusahaan perlu memperhatikan karakteristik dari artis tersebut yang dapat mempengaruhi keberhasilan endorsement yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila perusahaan menginginkan hasil yang positif untuk perusahaannya, maka brand ambassador yang diseleksi oleh perusahaan haruslah cocok dengan brand image yang dibangun oleh perusahaan. Brand image harus mewakili semua karakter internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pelanggan. Salah satu brand Korea yang terkenal di Indonesia dan dinilai telah memiliki image yang baik adalah Nature Republic. Nature Republic merupakan brand kosmetik ternama dari Korea Selatan dan didirikan pada tahun 2009. Nature Republic terbuat dari bahan alami yang berkualitas tinggi dan dikenal dengan citra merek yang baik, yaitu merupakan brand alami yang berbagi manfaat dari alam Pulau Jeju yang murni untuk kecantikan yang sehat dan menekankan pada eco-friendly green life untuk menjaga keseimbangan alam. Salah satu gerai kosmetik Nature Republic di Indonesia adalah di Kota Kasablanka Mall. Pada tahun 2020, Nature Republic menggunakan NCT 127 sebagai brand ambasadornya, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Nature Republic untuk lebih bisa memasarkan dan memperkenalkan produknya dengan cara yang unik dan kreatif, dengan menciptakan produk Nature Republic menggunakan tanda tangan dari setiap member NCT 127 pada produk-produk terbarunya, serta mengeluarkan hadiah ataupun bonus berupa foto polaroid bertanda tangan serta standi akrilik setiap member dengan persyaratan pembelian tertentu. Brand image yang dimiliki Nature Republic lebih mengarah kepada dimensi uniqueness of brand association, yang dimana konsep tema yang digunakan oleh Nature Republic bertemakan tentang alam. Brand image yang positif akan berkaitan dengan kepercayaan konsumen mengenai nilai merek yang positif dan kesediaan untuk mencari merek tersebut, dan pada akhirnya merupakan salah satu faktor yang akan menimbulkan keputusan pembelian pada konsumen. Sehingga dari latar belakang tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127 di Mall Kota Kasablanka. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah brand ambassador berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127 di Mall Kota Kasablanka? 2. Apakah brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic? Ketiga, apakah brand ambassador dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic di Mall Kota Kasablanka? Serta tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127 di Mall Kota Kasablanka. 2. Untuk mengetahui pengaruh brand image terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127 di Mall Kota Kasablanka. 3. Untuk mengetahui pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127 di Mall Kota Kasablanka. Selanjutnya, pada bab 2, kajian pustaka berisikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka konseptual dan hipotesis. Pertama, landasan teori. Di sini saya menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama, teori brand ambassador.
Penggunaan strategi brand ambassador yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bertujuan untuk mempengaruhi serta mengajak konsumen untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk. Selain itu juga bertujuan agar konsumen tertarik untuk menggunakan produk terlebih karena pemilihan brand ambassador yang didasarkan pada kecintaan melalui seorang artis atau tokoh terkenal. Menurut Lea Greenwood dalam Putra 2012 halaman 88 mengatakan bahwa brand ambassador sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan terhubung dengan masyarakat tentang bagaimana cara mereka benar-benar meningkatkan penjualan. Brand ambassador yang biasa digunakan oleh sebuah perusahaan adalah artis-artis yang sudah terkenal atau sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Kedua, teori brand image. Penempatan citra merek di benak konsumen harus dilakukan secara terus-menerus agar citra merek yang tercipta tetap kuat dan dapat diterima secara positif. Ketika sebuah merek memiliki citra yang kuat dan positif di benak konsumen, maka merek tersebut akan selalu diingat dan kemungkinan konsumen untuk membeli merek yang bersangkutan sangat besar. Menurut Setiadi dalam Bawono mengatakan bahwa brand image adalah representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian. 3. Teori keputusan pembelian. Pengambilan keputusan untuk membeli suatu produk atau jasa konsumen dapat melakukan evaluasi untuk melakukan pembelian produk atau jasa. Evaluasi dan pemilihan yang digunakan akan menghasilkan suatu keputusan. Oleh karena itu, pemahaman sebuah perusahaan mengenai perilaku konsumen tidak lepas dari adanya perilaku keputusan pembelian, karena keduanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Menurut Kotler dan Keller dalam Sagia 2018 mengatakan bahwa keputusan pembelian adalah keputusan meneruskan atau tidak meneruskan pembelian. Dalam tahap evaluasi, Kotler menerangkan bahwa umumnya keputusan pembelian akan didasarkan pada brand yang cukup terkenal. Selanjutnya yang kedua adalah penelitian terdahulu yang relevan. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang saya ambil untuk saya jadikan acuan pada penelitian saya ini. Salah satunya, saya mengambil penelitian dari Halimah Tusi Adia tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador dan Brand Image terhadap minat beli konsumen produk Freshcare, studi pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa brand ambassador dan brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen produk Freshcare. Selanjutnya, kerangka konseptual dan hipotesis. Dapat dilihat di bagian kerangka konseptual bahwa fokus utama dalam penelitian ini yakni pada brand ambassador dan brand image sebagai variabel bebas X1 dan X2 dan minat beli konsumen sebagai variabel terikat atau Y. Tanda panah lurus mengartikan bahwa variabel brand ambassador dan brand image memiliki hubungan langsung terhadap terciptanya variabel terikat. Maka dari itu, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini ialah H1 bahwa brand ambassador atau X1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127. H2 brand image atau X2 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127. H3, brand ambassador dan brand image secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127. Bab 3 ada metodologi penelitian. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2015 mengatakan bahwa metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengadakan kuesioner, tes, wawancara, struktur, dan sebagainya. Alasan menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh brand ambassador dan brand image terhadap keputusan pembelian produk Nature Republic X NCT 127 di Mall Kota Casablanca. Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan yaitu berasal dari penyebaran angket yang berisi kuesioner kepada pelanggan Nature Republic X NCT 127 di Mall Kota Casablanca. Dan data sekunder diperoleh dari hasil riset dari buku, catatan, serta dokumentasi yang ada di media sosial. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan teknik kuesioner dan
dengan menyebarkan beberapa daftar pertanyaan pada pelanggan yang membeli produk Natur Republik X NCT 127 di Mall Kota Kasablanka yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dan studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh peneliti berupa sumber sekunder seperti melalui buku, jurnal, ataupun jejak-jejak media sosial. Yang kedua, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkunjung ke toko Natur Republik di Mall Kota Kasablanka yang sedang melakukan pembelian produk Natur Republik X NCT 127. Sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik non-probability sampling, yang dimana teknik ini tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi yang dipilih untuk dijadikan sebagai sampel. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diambil dari instrumen penelitian berupa kuesioner, serta jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Adapun kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini yakni 1. Responden mengetahui bahwa NCT menjadi brand ambassador produk Natur Republik. Kedua, responden yang melakukan pembelian produk Natur Republik X NCT 127 secara langsung di gerai Mall Kota Kasablanka. Ketiga, responden yang berusia 18 sampai 26 tahun. Keempat, bersedia menjadi responden dalam penelitian ini. Ketiga, lokasi dan jadwal penelitian. Penelitian ini dilakukan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Adapun alasan dipilihnya Mall Kota Kasablanka ini adalah tempat penelitiannya karena Kokas terkenal sebagai tempat pusat perbelanjaan yang cukup lengkap dan terbilang cukup mewah. Di Kokas juga banyak ditemui berbagai shopping tenan, kafe, restoran, toko-toko kecantikan dan perawatan tubuh, serta fasilitas hiburan lainnya. Salah satunya adalah outlet cabang Natur Republik, sehingga mall ini dapat dikatakan cukup mewakili dalam keputusan membeli produk Natur Republik X NCT 127 yang peneliti butuhkan dan jarak yang relatif dekat dengan jangkauan peneliti. Penelitian ini dilakukan mulai Januari hingga Maret 2021. Waktu tersebut diambil karena dianggap waktu yang paling efektif untuk dilakukannya, sehingga peneliti dapat memfokuskan diri pada pelaksanaan penelitian. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Dapat dilihat di sini bahwa variabel bebas yang pertama ada brand ambassador atau X1, di mana NCT 127 bertindak sebagai alat pemasaran untuk mewakili produk Natur Republik. Indikator dari brand ambassador menurut Lea Greenwood tahun 2012 yaitu 1. Transparency, 2. Concurrence, 3. Kredibilitas, 4. Daya tarik, 5. Power. 2. Variabel bebas kedua, brand image. Dalam hal ini, image positif NCT 127 diharapkan mampu merubah persepsi masyarakat untuk menggunakan produk Natur Republik. Dengan indikator menurut Hofler dan Keller dalam Prasetyo tahun 2016, yaitu kekuatan, keunikan, serta kesukaan. Dan terakhir, variabel terikat, keputusan pembelian, menyatakan bahwa konsumen telah tertarik dan percaya dengan produk Natur Republik yang terbuat dari bahan alami. Adapun indikator keputusannya menurut Ferdinand 2016 yakni 1. Minat transaksional, minat preferensial, serta minat eksploratif. Ketiga variabel tersebut diukur dengan skala Likert. Terakhir ada teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji validitas, yaitu digunakan untuk mengetahui layak tidaknya butir-butir dalam suatu pertanyaan atau pernyataan dalam mendefinisikan variabel. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak SPSS versi 25 dengan rumus uji coba validitas sebagai berikut. Kedua, uji reliabilitas, yaitu untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika pengukuran dilakukan 2 kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak SPSS dengan rumus Alpha-Cronbach sebagai berikut. Ketiga, uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah suatu data terdistribusi secara normal atau tidak dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi normal. Keempat, uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya terjadi korelasi antara variabel bebas. Kelima, uji heterokedatitas bertujuan untuk menguji apakah dengan model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedatistas. Model yang baik adalah homokedatistas. Keenam, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan kuantitatif dari brand ambassador dan brand image terhadap putusan pembelian, di mana fungsi dapat dinyatakan dengan bentuk persamaan sebagai berikut. Dan terakhir, ada pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T dan uji F,
yang dimana uji F bertujuan untuk mengukur apakah semua variabel independen atau variabel brand ambassador dan brand image yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen keputusan pembelian. Sedangkan uji T dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah pengaruhnya signifikan atau tidak. Hipotesis yang diuji adalah apakah suatu parameter sama dengan nol. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.